Inilah yang akan terjadi jika kita terlalu bernafsu dalam permainan catur. Main pukul saja di setiap kesempatan, tanpa berusaha menganalisis strategi dari lawan. Kita mulai dari posisi ini chess. Sampai pada posisi ini permainan sebenarnya masih berimbang. Tapi seperti yang kita lihat, struktur organisasi pion hitam lebih kokoh dibanding putih. Hingga di posisi ini, hitam melihat ada pion bebas di C3 yang tanpa pengawalan. Sekaligus ada ancaman pada gajah gelapnya di H4, dan tanpa pikir panjang, hitam lebih memilih pukul pion dibanding mengamankan gajahnya. Sebuah langkah blunder yang langsung jadi bumerang. Direspon putih dengan gajah D2, mengancam menteri hitam. Lanjut hitam menteri pukul pion D4 dan cek. Putih menutup dengan gajah E3, kembali mengancam menteri hitam. Dan hitam mengamankan menterinya ke F6. Lanjut putih benteng F1. Kembali mengancam menteri hitam. Dan hitam kembali mengamankan menterinya ke petak E7. Dan di posisi inilah putih memutuskan pukul gajah hitam. Tidak mau rugi, tanpa pikir panjang hitam pukul balik pion dengan menterinya. Direspon putih dengan mulai melancarkan serangan penutupnya. Dimulai dengan pengorbanan gajah pukul pion E6. Dan seperti biasa, tidak mau rugi hitam pion pukul gajah. Lanjut putih gajah G5. Mengancam sekaligus memancing menteri hitam. Dijawab hitam dengan benteng pukul benteng dan cek. Putih balas dengan benteng pukul benteng. Lanjut hitam menteri pukul pion G4 dan kembali cek. Dan jelas putih menteri pukul menteri. Di sini hitam masih berusaha lanjut dengan kuda A6, membuka akses bentengnya. Direspon putih dengan gajah H6, memberikan ancaman checkmate. Hitam pion G6, putih menteri pukul pion dan cek. Hitam raja menghindar ke H8, putih menteri F6 dan kembali cek. Setelah hitam raja menghindar ke C8, disinilah putih mengakhiri permainan dengan menteri Z7 dan checkmate. Bagaimana menurut kalian CS dengan partai yang satu ini? Dari 1 sampai 10, berapa nilai yang ingin kalian berikan untuk partai ini? Silahkan dituliskan di kolom komentar.